Perkenalkan, nama saya Mercy N. Ruka yang akan melakukan praktikum pemberian intravena kateter. Pemberian intravena kateter bertujuan ada dua, yaitu maintenance therapy lalu replacement therapy. Maintenance therapy itu memenuhi kebutuhan nutrisi dan cairan harian. Yang kedua, pasien dengan intake oral yang buruk. Yang ketiga, pasien persiapan operasi dan pasien post-operasi. Yang kedua, replacement therapy. Yang pertama, kondisi ketidakseimbangan cairan seperti dehidrasi, pendarahan, mual, muntah, trauma, kulit kering, diare, nasogastric suction, dan pasien luka bakar. Pemilihan lokasi vena, yang pertama gunakan vena distal terlebih dahulu, yang kedua gunakan lengan pasien yang tidak dominan jika mungkin, yang ketiga pilih vena di atas area fleksi, yang keempat pilih vena yang cukup besar untuk memungkinkan aliran darah yang adekuat ke dalam kateter, yang kelima palpasi vena untuk menentukan kondisinya, selalu pilih vena yang lunak, penuh, dan tidak tersumbat. Yang keenam, pastikan lokasi yang dipilih tidak mengganggu aktivitas. Yang ketujuh, pilih lokasi yang tidak akan mempengaruhi pembedahan atau prosedur yang direncanakan. Pemilihan vena yang harus dihindari, yang pertama, vena yang telah digunakan sebelumnya. Yang kedua, vena yang telah mengalami infiltrasi atau pelvitis keras dan mengalami sklerotik. Yang ketiga, vena dari ekstremitas yang lebih lemah secara pembedahan. Contoh, masektomi atau penempatan akses dialisis. Yang keempat, area-area fleksi termasuk fossa antecubitis. Yang kelima, vena kaki karena sirkulasi lambat dan komplikasi lebih sering terjadi. Yang keenam, cabang-cabang vena lengan utama yang kecil dan berdinding tipis. Yang ketujuh, ekstremitas yang lumpuh posivia. Yang kedelapan, vena yang memar, merah, dan bengkak serta dekat dengan area infeksi. Yang kesembilan, vena yang digunakan untuk pengambilan sampel darah laboratorium. Fase prainteraksi. Pada tahap ini, baca catatan keperawatan dan catatan medis. Sebelum mempersiapkan alat, cuci tangan menggunakan hand rub dengan prinsip 6 langkah. Setelah itu, persiapkan alat yang akan digunakan untuk pasien. Pastikan alat yang akan digunakan dalam kondisi baru dan cek kembali tanggal kadaluarsanya. Pastikan jenis ukuran dan kualitas alat yang digunakan telah sesuai dengan kebutuhan pasien. Alat dan bahan yang dibutuhkan: sarung tangan bersih dan hand rub, set infus, abuket, cairan infus, tourniquet, alkohol swab dan plester Hipafix, kasa bersih, gunting plester, bengkok, perlak, arloji, sticky note, dan pulpen. Kembali mencuci tangan dengan hand rub sebelum ke pasien dengan prinsip 6 langkah. Fase orientasi. Perkenalkan, nama saya Mercy N. Ruka yang bertugas pada hari ini di rumah sakit ini. Boleh saya tahu nama ibu siapa? Lina Esther, Dengan tanggal lahir? 26 Oktober 1980. Baik, sesuai ya dengan label yang saya punya. Lalu ibu, apakah ibu sudah sarapan? Sudah. Oke, ibu, sekarang saya akan melakukan pemasangan infus kateter. Apakah ibu bersedia? Iya. Untuk prosedurnya, jadi nanti prosesnya steril. Nanti saya akan memasukkan jarum ke vena ibu. Nanti akan selanjutnya akan saya arahkan. Apakah ibu bersedia? Iya. Untuk pemasangannya ini sekitar 5-10 menit ya Bu. Iya. Fase kerja. Cuci tangan menggunakan hand rub dengan prinsip 6 langkah sebelum melakukan tindakan.
Jelaskan kepada pasien alat yang kita gunakan masih steril dan baru, dan jelaskan juga bahan yang kita gunakan tidak kadaluarsa. Buka set infus dengan memperhatikan sterilitas. Tempatkan klem roll kurang lebih 2-5 cm di bawah drip. Putar klem roll pada posisi off. Buka penutup botol infus dan ujung set infus. Tusukkan ujung set infus pada botol infus dengan memperhatikan sterilisasi. Kemudian gantung botol infus pada tiang infus. Isi tabung pengontrol setengah bagian dengan cairan infus. Alirkan cairan dengan membuka klem dan pastikan selang infus bebas dari udara hingga ke ujung jarum. Lalu klem roll ditutup kembali. Cuci tangan menggunakan hand rub dengan prinsip 6 langkah sebelum menggunakan sarung tangan. Pakailah sarung tangan bersih. Pilihlah lengan non-dominan sebagai tempat penusukan. Letakkan perlak di bawah tempat yang akan ditusuk. Instruksikan pasien untuk menggenggam dengan posisi jempol di dalam genggaman. Tentukan vena yang akan ditusuk. Pilih vena yang tempatnya paling distal dan lurus. Pasang tourniquet 10-15 cm ke arah proksimal di area yang akan ditusuk. Pastikan vena tampak dengan jelas bila perlu raba vena yang akan ditusuk. Lakukan desinfeksi pada area yang akan ditusuk menggunakan alkohol swab. Buka penutup jarum secara perlahan. Pegang jarum dengan posisi 10-30 derajat sejajar vena dengan mata jarum menghadap ke atas. Lalu tusuk vena secara perlahan dan pasti. Jika jarum tepat mengenai vena, darah akan masuk melalui lubang jarum. Rendahkan posisi jarum dan dorong sedikit jarum sambil menarik mandrin, lalu dorong kanul masuk ke vena. Selanjutnya, lepaskan mandrin dari intravena kateter lalu stabilkan dengan tangan non-dominan tanpa menyentuh area insersi. Hubungkan selang infus dengan intravena kateter yang telah dipasang. Ketika menghubungkan selang, pastikan kembali tidak ada udara pada selang. Alirkan cairan infus dengan membuka klem roll pada selang infus. Fiksasi intravena kateter menggunakan plester HIPAA-FIX. Tidak boleh disambungkan intravena kateter dan selang infus.
Atur tetesan infus sesuai dengan program pengobatan. Rapikan pasien dan alat yang telah digunakan. Setelah tindakan, kembali mencuci tangan dengan hand rub dengan prinsip 6 langkah. Pasang label di selang infus, tanggal dan jam pemasangan. Pasang label di botol infus, tetesan per menit, botol keberapa, obat tambahan. Fase terminasi. Baik, tahap kerja sudah selesai, apakah masih merasakan sakit? Tidak. Apa ada yang diperlukan lagi, ditanyakan lagi? Tidak. Jadi kalau misalkan yang dibutuhkan lagi bisa memecat bel saja. Nanti kalau misalkan ada edema atau pembengkakan di daerah intrasi ibu bisa memanggil saya, ataupun ada pendarahan lewat selangnya, ibu bisa memanggil saya. Dapat dipahami? Ya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Rapikan alat dan bahan yang sudah tidak terpakai. Pilah sampah yang termasuk dalam kategori benda tajam atau infeksi atau non-infeksi. Yang terakhir, kembali mencuci tangan dengan hand wash dengan prinsip 6 langkah.